Melalui tim referensi ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 8 karya budaya yang ada di Kota Pontianak ditetapkan menjadi cagar budaya tak benda. Inventarisasi dan perlindungan penetapan ini bertujuan untuk mewujudkan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika dunia yang terus berkembang. Penetapan cagar budaya tak benda ini ditindaklanjuti pemerintah Kota Pontianak dalam bentuk surat wali kota tentang warisan benda tak benda Indonesia. 8 karya budaya dari Kota Pontianak meliputi meriam karbit, tenun corak insang, arakan pengantin, sayok keladi Pontianak, pacri nanas, ikan asam pedas, dan bahasa Melayu Pontianak. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Zulkifli mengatakan, selain menjadi suatu identitas bangsa, Kota Pontianak khususnya, pengembangan dan pemanfaatan akan menjadi warisan berharga bagi generasi penerus. Ada 8 ya warisan budaya tak benda, dan ini pun sudah ada SK Pak Wali Kota ya. Pertama adalah meriam karbit, kedua tenun corak insang Kota Pontianak, 3 arakan pengantin Kota Pontianak, 4 saprahan Melayu Kota Pontianak, 5 sayuk keladi Pontianak juga, kemudian 6 pacri nanas, yang 7 ikan asam pedas, yang terakhir adalah bahasa Melayu Pontianak. Dengan ditetapkannya menjadi warisan budaya tak benda oleh kementerian, Zulkifli berharap dapat menjadi daya tarik wisata secara komplit bagi wisata lokal, nasional, hingga mancanegara untuk berkunjung ke Kota Pontianak. Dari Pontianak, Yuniar iNews melaporkan. Kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat sangat beragam, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia karena sangat bernilai. Untuk melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Barat, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat melaksanakan rapat teknis warisan budaya tak benda. Rapat teknis ini guna membahas tentang pencatatan dan pengusulan penetapan warisan budaya tak benda dari Kalimantan Barat. Saat ini, warisan budaya tak benda di Kalimantan Barat hingga tahun 2021 berjumlah 367 karya budaya. Sementara jumlah bahasa daerah yang berkembang di Kalimantan Barat diperkirakan berjumlah 164 bahasa yang merupakan ragam bahasa suku Dayak dan Melayu. Seperti tahun yang lalu kita sudah lolos 12. Nah, tahun ini kita mengusulkan 35. Kita berharap dari 35 karya budaya yang diusulkan di tahun ini bisa lolos semua. Jadi kalau bisa lolos semua maka akan banyak kita. Alhamdulillah. Untuk target kebudayaan sudah terlampaui. Targetnya berapa, Pak? Target itu untuk IPK kebudayaan 20,54. Kita malah sekarang sudah 29. Sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2022, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajukan pengusulan 32 karya budaya dari 13 kabupaten kota dan hanya Kabupaten Melawi yang tidak mengajukan pengusulan karya budayanya. Kita tahun ini alhamdulillah mencatatkan 3 warisan budaya tak benda khususnya tentang permainan tradisional. Apa aja? Permainan tradisionalnya ada anjung tapa, lalu ada gelembus sarung dan jagat telur buaya. Nah ini permainan tradisional khusus anak-anak pesisir daerah sungai bawah Kabupaten Kuburaya, kan bisa dikatakan kurang lebih 80%-nya adalah di wilayah perairan, maka kita mencoba mengangkat permainan yang sudah hampir punah itu. Semua kabupaten dan kota memang punya program untuk pendataan itu. Kami dari peneliti BRIN juga punya inisiasi juga untuk melakukan pendataan dan nilai budaya tak benda ini melalui penelitian bahasa. Harapan ke depan kebudayaan kita makin lebih baik tentunya pengembangan dan pembinaannya, karena selama ini juga walaupun dikatakan lebih berkembang, tapi di fakta di lapangan kita tahu tersendat-sendat karena tidak ada kerjasama antara stakeholder di dalam masyarakat itu sendiri. Saat ini pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerima 600 lebih karya budaya yang diusulkan untuk menjadi warisan budaya tak benda dari seluruh Indonesia. Dari Kota Pontianak, Rian Wijaya iNews melaporkan. Mengandalkan hamparan pasir dan pantai yang cukup bersih,
Kawasan pesisir di Kecamatan Kendawangan kerap menjadi tujuan wisata keluarga masyarakat di Kabupaten Ketapang, yang menyajikan nuansa ketenangan di balik pancaran sunset yang berkilau. Pengunjung asal kota Pontianak mengatakan, salah satu daya tarik pantai Pasir Putih ini terletak pada pemandangan dan tempat yang bersih dari sampah. Menurut pengunjung masih ada beberapa yang harus diperbaiki di tempat wisata ini, seperti pemberdayaan masyarakat untuk berjualan di daerah wisata. Dan juga akses jalan yang sulit dan rusak membuat wisatawan harus ekstra hati-hati ketika memasuki tempat wisata. Itunya, pasirnya. Karena kalau di Pontianak kan nggak seputih ini. Sudah berapa kali kesini, Kak? Baru satu kali. Baru pertama kali? Iya, untuk promosi wisatanya sih, Bang. Sama akses jalannya. Lebih dikembangin lagi biar banyak yang kesini juga. Saya kalau daya tarik sendiri mungkin karena pasirnya kali yang panjang, terus juga selain bersih juga, terus pemandangannya juga bagus. Kalau dari segi fasilitas sih mungkin kayaknya ekonomi kreatif ini kurang menonjol kan, soalnya sangat sedikit nih pedagang-pedagang yang jualan di sini. Nah, akses jalan ini yang mungkin perlu sangat diperhatikan kali ya, soalnya benar-benar akses jalan ini kayak sangat sulit untuk dilalui lah kalau pantai ini nih. Kalau harapan untuk pemerintah ini terutama ke jalan. Nah, karena pengunjung ini bukan dari wilayahnya sendiri, Banyak dari luar bahkan dari luar. Nah, mereka pun cerita-cerita itu masalah jalannya itu susah, itu banyak lubang. Jalan rusak ya? Ya, jalan. Wisatawan biasanya mulai memadati kawasan pantai pada hari libur, yang bisa mencapai ribuan orang yang berasal dari berbagai wilayah dari luar Ketapang. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan.